Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 8 MTS, dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam pembelajaran fikih kelas 8. Sebagaimana pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang hibah, hadiah, dan sedekah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang haji dan umrah. Sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu kita dijadikan Allah ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita masuk pada materi bab 6, yakni kesempurnaan rukun Islam dengan haji dan umrah. Ya, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ini adalah pertemuan bab ini pada sesi pertama, ya, dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama membahas tentang haji, dan pada sesi kedua pertemuan yang akan datang tentang umrah. Satu, tentang haji. Apa yang harus dipelajari? Yakni tentang pengertian dan hukum haji. Yang kedua, syarat dan rukunnya. Nomor 3, wajib haji. Dan yang keempat, tentang tata cara pelaksanaan haji. Apa sih pengertian dari haji itu? Ya, ini pengertian haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya. Mampu di sini diartikan mampu secara biaya dan secara fisik, tidak sakit, gitu ya, maksudnya punya biaya untuk pergi haji. Nah, pengertian haji sendiri itu apa sih? Secara bahasa atau lughatan memiliki arti al-qasdu. Nih, ya, secara bahasa memiliki arti al-qasdu atau sengaja. Ini al-qasdu yang artinya adalah sengaja, menyengaja. Sedangkan menurut istilah syariat gitu ya, haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Makkah atau ke Ka'bah gitu ya, Baitullah Makkah, dengan maksud beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, ini pengertian haji secara istilah. Nah, paham ya? Dengan menyengaja pergi ke Baitullah Makkah dengan maksud hanya mencari ridho Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, ini pengertian haji. Jadi pengertian haji dibagi menjadi 2, secara bahasa atau lughatan artinya al-qasdu atau menyengaja, sedangkan menurut istilah yakni kita sengaja datang ke Baitullah Makkah dengan maksud hanya semata-mata karena Allah, mencari ridho Allah dengan ketentuan dan syarat tertentu, ya, rukun syarat tertentu. Sudah ingat, catat ya. Puncak haji yaitu pada saat dilaksanakannya wukuf di padang Arafah, al-hajju bi Arafata, gitu ya, pada tanggal 9 Dzulhijjah itu. Kita di Indonesia waktu itu sedang berpuasa, puasa Arafah. Itulah puncak haji.
Ibadah haji telah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, karena syariat haji itu berkaitan erat atau pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, diingat pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini firman Allah pada surat Al-Hajj ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai onta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Ya, jelas ya. Nah. Yang kedua, rukun dan dalil haji. Ya. Apa saja rukunnya? Mengerjakan ibadah haji ini hukumnya adalah fardu ain. Wajib bagi setiap umat Islam. Itu namanya fardu ain. Sekali seumur hidup. Berarti kalau orang sudah berhaji satu kali, berarti sudah kewajibannya sudah gugur. Kok masih mau haji lagi? Itu sudah tidak kewajiban lagi, tapi menjadi sunnah. Ini hukumnya bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya tadi, ya. Lalu bagaimana Pak kalau kita tidak punya biaya untuk berangkat? Ya belum wajib karena kita belum mampu berarti. Lalu bagaimana Pak kalau ada orang mampu punya uang tapi orangnya sakit aja, tidak kuat pergi kemana-mana? Berarti ya belum mampu, itu namanya tidak wajib haji. Kalau badan kita sehat, kemudian kita punya biaya uang untuk pergi ke sana, maka kita wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surat Ali Imran ayat 97. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji menuju Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Ya. Ini itu dalil bahwa hukum haji adalah wajib. Ini hadisnya, bisa dibaca ya. Yang ketiga, syarat wajib dan syarat sah haji. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Apa syarat wajib? Syarat wajib adalah syarat yang apabila ada pada seseorang, maka dia wajib melaksanakan haji. Ya. Satu, syarat wajibnya adalah Islam. Kalau non muslim berarti tidak wajib haji. Dua, baligh. Baligh ini sudah mencapai umurnya. Kalau laki-laki 15 tahun atau sudah mimpi basah. Kalau perempuan itu 9 tahun atau sudah haid. Yang ketiga, berakal sehat, tidak gila. Berarti kalau orang gila nggak wajib haji. Anak kecil juga tidak wajib haji. Yang keempat, merdeka. Merdeka maksudnya adalah orangnya bukanlah budak. Paham ya? Yang kelima, istita'ah atau mampu melaksanakannya. Ya, ini ada kriteria istita'ahnya ini.
Yang dimaksud mampu A. sehat jasmani dan rohani, B. memiliki biaya yang dan cukup bekal dalam perjalanan, C. adanya kendaraan yang diperlukan, dan D. aman dalam perjalanan. Ini yang dimaksud mampu, ya. Kemudian syarat sah, ya. Jadi masih ada syarat wajib. Yang kelima adalah, bukan syarat wajib, ini E. bagi wanita ada mahram yang menyertainya. Ini mampu, kriteria mampu tadi, ya. Sedangkan syarat sah haji, yang pertama Islam. Kalau di tengah-tengah perjalanan haji kemudian murtad, keluar dari Islam, maka hajinya tidak sah. Begitu loh maksudnya. Balik, berakal, dan merdeka. Ini sudah tadi dijelaskan, ya. Yang keempat, rukun haji. Apa sih rukun haji? Rukun haji adalah amalan yang tidak boleh ditinggalkan atau diganti dengan amalan lain ketika posisi sedang melaksanakan haji. Jika ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji yang pertama ihram. Ihram adalah berniat, niat sengaja melaksanakan ibadah haji, ditandai dengan mengenakan baju ihram. Mana baju ihram itu? Nah, ini baju ihram, ya. Tidak boleh berjahit, ya, jelas, ya. Nah, kemudian wukuf di padang Arafah. Nah, ini juga bagian dari rukun haji. Wukuf di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Mulai dari waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Wukuf itu artinya apa? Berdiam, ya, istilahnya berzikir, diam di padang Arafah itu, ya. Itu namanya wukuf. Yang ketiga rukun haji adalah tawaf. Tawaf ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, ya. Ka'bah berada di sisi kiri kita. Kita mengelilingi Ka'bah, itu namanya tawaf. Sedangkan tawaf ada syaratnya. Yang pertama menutup aurat. Yang kedua suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, ketika sedang tawaf, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang sedang mengerjakan tawaf. Yang keempat, memulai dari Hajar Aswad. Yang kelima, berada di dalam Masjidil Haram. Yang keenam, di luar Ka'bah, tidak di dalam Hijr Ismail. Dan yang ketujuh, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Macam-macam tawaf. Ada tawaf ifadah, tawaf qudum, tawaf wada, tawaf sunnah. Ini penjelasannya nanti ketika di konsultasi belajar. Hal-hal yang disunahkan ketika tawaf. 1. Mencium Hajar Aswad. Pada 3 putaran pertama bagi laki-laki melakukan harwalah, berlari-lari kecil. Yang ketiga istilam, mengusap rukun yamani. Yang keempat, sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Yang kelima, menjaga pandangan dari berbagai hal yang melalaikan. Yang keenam, berdoa di depan multazam sesuai hajat masing-masing. Ini tempat yang sangat mustajabah di multazam. Dan yang ketujuh, meminum air zam-zam di tempat yang telah disediakan. Rukun yang keempat haji adalah sa'i. Sa'i ini lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ya, ini gambarnya, ya. Jadi antara menuju Bukit Sofa ada tempatnya sendiri. Ini ada memutar di sini di ujung sana itu, ya. Nah, ini gambar sa'i. Berdasarkan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim innas safa wal marwata min sya'airillah. Al-ayah dan seterusnya itu, ya.
Nah, itulah pembahasan tentang haji pada pertemuan kita kali ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang umroh. Bagaimana umroh itu? Umroh itu disebut pula haji kecil. Nah, kok bisa seperti itu? Next time kita akan jelaskan kembali. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa diberangkatkan Allah untuk haji ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Allahumma amin. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Selamat belajar. Jangan lupa tulis poin-poin penting dari materi pada pertemuan kita kali ini di buku tulis kalian masing-masing. Begitu ya. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.